Kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sriwidaya, izin kami memperkenalkan diri dari calon guru penggerak angkatan 10. Saya Ibu Dini Astuti dan ini dengan Bapak Surya. Kami di sini bertujuan untuk melakukan wawancara dengan Ibu selaku pimpinan di SMA Negeri 27 Jakarta terkait langkah-langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan dilema etika, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, semoga Ibu berkenan ya Bu ya. Nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu dan nanti kami akan bergantian untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa mulai ya Bu ya. Silakan Bu Dini. Ya. Pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, gini Bu Dinda, namanya kita di sekolah itu pasti interaksinya banyak ya, baik dengan guru, dengan Kasbog TU, dengan para pegawai, juga dengan siswa, bahkan dengan orang tua murid. Namanya interaksi pasti ya selalu ada timbul permasalahan ya. Nah, untuk permasalahan itu pasti saya identifikasinya gini, apakah permasalahan yang timbul itu akibatnya itu untuk dirinya sendiri atau berakibat pada orang lain, apalagi misalnya berakibat pada sekolah misalkan pada satuan pendidikan. Tentu saja penanganannya nanti berbeda-beda tergantung dari masalah yang timbul. Ya. Baik, dilihat dari masalahnya dulu Ya, ya Bu dari ya, masalahnya yang timbul seperti apa. Ya, nanti dengan pihak-pihak terkait. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMA Negeri 27 Jakarta, tempat Ibu sebagai pimpinan, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi saya saja kalau misalnya mengambil keputusan lihat dulu alasannya, ya kan? Alasannya apa? Jadi dari pihak-pihak yang terlibat, maksudnya ya alasannya apa? Sehingga kita bisa mendalami nih kira-kira kalau misalnya alasannya itu bagaimana sih? Jadi kita pasti saya sih sebagai pimpinan tuh lihatnya dari asas legal dulu ya. Maksud ini menyalahi peraturan atau tidak. Tapi tentu saja pasti juga ada nilai-nilai pribadi ya. Maksudnya kita kan juga lihat ya, maksudnya ketika kita secara legal itu salah. Tapi kita lihat dulu latar belakangnya gitu loh. Jadi melibatkan juga perasaan sih gitu. Iya. Jadi ya seperti itu. Hati nurani Ya, hati nurani. Nanti kita pasti mencari keputusan yang terbaik ya. Artinya baik buat sekolah sebagai lembaga gitu, juga baik juga untuk individu yang terlibat di situ gitu. Jadi mempertimbangkan pastinya bagaimana untuk sekolah dampaknya dan bagaimana juga untuk seluruh warga sekolah atau orang yang berkaitan ya Bu ya. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi kalau yang langkah-langkahnya identifikasi dulu ya kasusnya ya. Kemudian kita lihat ya apa sih penyebabnya, apa sih terjadinya gitu kan. Jadi nanti kita lihat penyelesaiannya harus segera apa enggak gitu kan ya. Kemudian saya juga lihat alasannya gitu kan, ketika orang melakukan suatu kesalahan kita harus tahu dulu alasannya apa. Kemudian baru kita lihat ya apa sih ya yang kita menjadi dasar untuk keputusan diambil. Kalau saya sih biasanya untuk kasus-kasus yang bisa saya tangani sendiri akan saya tangani sendiri ya. Apalagi kalau misalnya itu hanya akibatnya untuk berakibat pada dirinya sendiri gitu. Itu kan misal masalah pribadi gitu misalnya katakanlah. Nah akibatnya buat diri sendiri yaitu biasanya mungkin langsung bisa ditangani. Tapi kalau misalkan akibatnya bisa terutama ke proses atau kualitas pembelajaran ya mesti penanganannya khusus. Misalnya kata gini, seperti misalnya kasus keterlambatan. Kan ada aja ya dari sekian guru banyak juga yang suka terlambat. Biasanya saya akan manggil, saya tanya dulu alasannya kenapa gitu ya kan. Biasanya sih alasannya ada yang keluarga, yang kebanyakan sih alasannya keluarga gitu ya kan. Ya
atau misalnya alasannya rumahnya jauh gitu Oh, kan iya. ya. Nanti kan saya bisa diskusi ke Guru ke guru tersebut ya, kira-kira solusinya apa sih kalau misalnya rumahnya jauh. Berarti kan mungkin berangkat lebih pagi, tapi kalau misalnya berangkat lebih pagi nggak bisa karena mungkin anaknya masih kecil gitu ya. Nah, saya sebagai yang pernah punya anak kecil juga kan ada ya, saya juga dulu punya anak kecil. Saya bilang solusi saya sih begini, tapi kalau menurut ibu atau bapak sebaiknya bagaimana sih, karena kan ketika kita sudah kerja berarti kita sudah terikat ya kan, terikat dengan peraturan yang harus memang dipatuhi gitu kan. Nah, jadi solusinya apa? Saya minta sih solusi dari eh, bapak atau ibu guru tersebut. Gimana cara mengatasi ini agar tidak terlambat lagi? Karena ketika terlambat, bukan hanya mungkin ibu atau bapak itu kan pasti akan akibatnya sih ke pemotongan, ke hukuman disiplin gitu kan. Itu artinya konsekuensi bagi diri sendiri. Tapi yang lebih penting adalah keterlambatan mereka itu akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Lia. Silakan Ibu Lia. Baik, itu dari yang tadi Ibu sudah jelaskan gitu, itu kan sesuai rinci gitu ya, yang bermanfaat, yang memang akibatnya untuk dirinya atau orang lain. Nah, kira-kira hal apa aja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, kita yang pertama adalah kita harus responsif ya. Jadi cara cepat mengatasi masalah tersebut supaya tidak berlarut-larut ya kan. Kemudian tentu saja kesepakatan yang kita buat yaitu harus ya maksudnya bagi sekolah juga tidak berpengaruh, bagi ibu atau siapapun ya, ibu atau bapak guru yang katakanlah melakukan ya keterlambatan dan misalnya keterlambatan salah satunya ya juga dia punya pasti pemecahan yang mungkin bisa dia lakukan gitu. Jangan sampai saya maksa gitu, padahal dia nggak mungkin bisa melakukan itu. Jadi makanya saya selalu nanya, kira-kira sebaiknya bagaimana sih? Jadi saya kan tanya penyebabnya apa, jadi sebaiknya bagaimana. Jadi dari ibu itu atau dari bapak itu sendiri yang mencari solusinya gitu, supaya hal itu tidak terulang lagi gitu. Jadi kita juga sebagai guru harus ini ya solusinya. Iya. Nah, baik Bu, untuk berikutnya kira-kira hal apa aja sih Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu itu, keputusan dari kepala sekolah, karena kan pasti setiap keputusan pasti ada pro kontra ya Bu. Iya. Kira-kira tantangannya. Ya, biasanya sih kalau saya maksudnya masih agak ngambang atau ragu-ragu nih, keputusan saya benar nggak sih gitu. Saya biasanya menanyakan dengan tim manajemen ya, atau dengan guru-guru senior, atau misalnya dengan pengawas, misalnya saya ini sebaiknya seperti apa untuk masalah ini gitu, apa yang harus saya lakukan. Ya kalau misalnya memang tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu urgen, kan urgen harus diputuskan segera ya. Tapi kalau saya masih punya kesempatan untuk dibicarakan gitu, saya pasti akan bicarakan supaya maksudnya keputusan saya udah tepat atau belum gitu. Nah, untuk apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kira-kira apa Ibu punya langsung menyelesaikannya di tempat atau punya jadwal atau prosedurnya gitu Bu? Tergantung masalahnya sih. Kalau misalnya tadi masalahnya harus segera selesai kan, berarti kita harus selesaikan. Tapi kalau misalkan masalahnya memang bisa kita tunda, biasanya saya akan berdiskusi lah dengan tim manajemen gitu ya. Memang harus ada Tapi kalau masalahnya emang maksudnya yang masalah sekolah ya pasti akan kita bicarakan secara bersama gitu ya. Iya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaannya Pak Surya. Iya, baik, terima kasih. Nah, tadi sudah langkah-langkah, tantangan sudah. Sekarang adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Ya, faktor-faktor yang mudah biasanya yaitu saya bisa diskusi dengan guru yang senior, yang pengalamannya lebih banyak, juga dengan tim manajemen mungkin lebih lama di sekolah ini ya, jadi mungkin lebih tahu kulturnya, jadi saya lebih mudah untuk mengambil keputusan. Oh ya, jadi dengan manajemen dan guru senior. Iya. Nah, berikutnya dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang
dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika Bu? Ya, pengambilan keputusan itu harus responsif segera ya, tergantung tadi walaupun tergantung ya. Jadi responsif itu kan kita harus segera merespon ya. Cuman penyelesaiannya mungkin bisa cepat, bisa juga lambat tergantung dari kasusnya. Tapi yang jelas saya sih inginnya setiap pengambilan keputusan itu artinya semua sama-sama menang ya gitu, ini solution ya. Jadi artinya sebagai orang yang kita tuju katakanlah tadi ya, yang bermasalah itu juga punya penyelesaian, kita juga sebagai pihak sekolah juga punya penyelesaian gitu. Iya. Iya, solusinya. Iya. Iya. Mungkin sekian dari saya Bu. Baik, Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, kami telah dapat wawancara dengan Ibu dari 8 pertanyaan kami ajukan. Luar biasa Ibu, dari jawaban-jawaban Ibu banyak pembelajaran yang bisa kami dapatkan, di mana sebagai pimpinan ini dalam membuat langkah-langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebajikan dan permasalahan dilema etika ya Bu ya, yang mungkin udah pernah selama ini Ibu jalani, Ibu laksanakan. Ini merupakan pembelajaran dan masukan yang sangat berharga buat kami calon guru penggerak angkatan 10. Semoga Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan di SMA Negeri 27 Jakarta, Ibu selalu sehat selalu, Terima kasih. kemudian selalu mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas Ibu, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekali lagi terima kasih telah membantu kami. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk waktunya. Izin di sini saya dengan Bu Dini ingin berdiskusi dengan Bu Fitri terkait wawancara dengan pimpinan sekolah tentang dilema etika dan rujukan moral Bu. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sih Bu Fitri dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita ini terkait dengan dilema etika atau rujukan moral ya Bu. Nah, untuk yang di sini teman saya ada Bu Dini dari SMA 27 Bu. Semoga dari hasil diskusi kita ini bisa menambah wawasan untuk kita bersama gitu ya Bu. Kira-kira ini selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah kita ini? Baiklah, terima kasih Bulia, Bu Dini. Ibu coba menjawab bahwa dalam sekolah, di dalam lembaga sekolah atau pendidikan, satuan pendidikan itu ada 3 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah pendidiknya, kedua tekniknya, tenaga pendidikan, dan ketiga ada peserta didik. Mungkin kita ruang lingkupnya kita batasi pada pendidik ya. Jadi dilema etika untuk kasus pendidik. Di sekolah kami banyak yang harus diperhatikan dari segi guru, tidak hanya dari masalah sikap, bagaimana mereka mempersiapkan administrasinya, bagaimana mereka mengajarnya, tapi juga absensi. Nah, mungkin nanti di kasus yang sekarang ini adalah masalah disiplin kehadiran guru di sekolah. Baik, jadi untuk disiplin kehadiran guru ya Bu ya. Nah, kira-kira selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kebenaran yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya di kasus kehadiran ini ya, disiplin kehadiran ini, contohnya adalah kasus seorang guru. Jadi kalau kami selalu operator itu harus melaporkan rekap per minggu kehadiran guru, sehingga kepala sekolah bisa memantau mana sih guru-guru yang terlambat atau mana guru yang dinas luar kah, dinas penuh gitu. Itu akan tercatat. Nah, dari situ kemudian kepala sekolah akan mengambil keputusan apakah ini perlu dipanggil atau langsung pembinaan yang lebih total. Jadi misalnya perlukah ada surat SP peringatan dan sebagainya. Lalu berikutnya misalkan langkah-langkah apa sih yang sudah Ibu tempuh selama ini untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya dari kehadiran pendidik gitu? Ya, jadi dari kehadiran itu yang pertama tadi kan kita harus mempunyai rekam kehadiran guru sebagai bukti ketika kita akan mengambil guru yang akan kita bina. Jadi tetap berdasarkan data, jadi bukan berdasarkan katanya. Nah dari situ ternyata ditemukan ada seorang guru yang ternyata keterlambatannya semakin banyak, semakin sering. Nah itu kemudian dari data itu guru itu kami panggil, ditanyakan apa penyebabnya. Ternyata penyebabnya adalah karena tidak bisa bangun pagi gitu. Nah terus kami tanyakan apakah mereka melakukan ibadah. Ternyata dia melakukan ibadah tapi terus setelah ibadah tidur, dan kemudian memang bentuk persiapan untuk ke sekolah pun serba mendadak karena mengandalkan Gojek online dengan dengan yang mendadak gitu. Jadi dia kurang bisa manage waktu. Kemudian kami buat catatan dan diminta untuk lain kali tidak diulang lagi. Tapi ternyata beberapa kemudian kambuh lagi tuh gitu. Jadi akhirnya kami pemanggilan berikutnya ada peningkatan untuk tidak terlambatnya, tapi tetap masih terlambat. Walaupun saya dalam sebulan biasanya bisa 10 kali, sekarang 5 kali. Kita panggil lagi dan untuk tanda kutip menakut-nakuti, saya bilang bahwa ini adalah SP. Nah, terus tapi sebetulnya agak lucu gitu, karena terus dia bilang, Bu, memang saya kesulitannya susah bangun pagi, Bu, mau izin Bu, bisa nggak Ibu bangunin? Loh, Tadi bangun. gimana? Loh, masa Ibu suruh bangunin kamu gitu? Jadi ya mungkin karena dia masih bujangan ya. Makanya sekalian Ibu makanya punya istri biar ada yang bangunin gitu. Atau buat alarm, sudah Bu, alarm dulu, saya emang suka kurang bisa bangun gitu. Ya kembali diniatkan gitu. Tapi sih akhirnya alhamdulillah nih udah berjalan, alhamdulillah dalam 4 bulan juga belum terlambat lagi. Jadi memang kita harus tahu dulu ya Bu ya, Iya. cerita ininya gitu ya, alasan dari guru tersebut. Nah kira-kira hal apa aja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Bu? Ya tentunya pertama kita harus ketika kita menemukan masalah kita harus tahu apa sih masalahnya, terus tentu dengan base data ya, dengan data. Terus kedua apa solusinya, win-win solusinya bisa mengurangi atau memecahkan masalah tersebut. Nah itu tentunya dibicarakan bersama ya antara kepala sekolah dengan gurunya kalau masalah yang menjadi masalah gurunya. Terus yang ketiga monitoring, evaluasi lagi apakah ada perubahan dari hasil pembinaan. Baik Ibu, saya melanjutkan pertanyaan berikutnya Bu ya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya tentunya sebagai orang Jawa sebetulnya kalau memanggil itu agak sukar ya, apalagi masalah terlambat. Terus kenapa sih, apalagi ternyata kasusnya karena dia biasa bangun tidur malam nggak bisa bangun, terus minta bangunin juga gitu. Sebetulnya lucu gitu ya. Ya itu paling kita biasa dengan orang Indonesia agak sungkan ya, menegur. Tapi itulah kita kembali ke regulasi bahwa itu memang tugas dari kepala sekolah untuk melakukan pembinaan. Jauhkan dari sifat subjektif. Kita harus tetap netral. Intinya kita ingin guru teknik atau guru peserta didik yang kita bina untuk menjadi lebih baik. Ini tantangan yang luar biasa Ibu Iya. sebagai pimpinan di Iya. sekolah. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedurnya seperti apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Nah kalau jadwal memang sesuai ini ya, kasus per kasus ya, Iya. sesuai kasus per kasus. Ada kasus yang memang harus diselesaikan pada saat itu juga. Ada kasus yang memang perlu beberapa waktu. Ya kalau contohnya kalau yang terlambat itu kan memang perlu beberapa waktu ya. Setiap
penyelesaian itu harus punya target gitu ya, supaya kita ada goalnya di situ, nanti keberhasilannya berapa persen. Nah itu juga termasuk dengan kasusnya yang guru terlambat ini, saya harapkan dia bisa berubah dalam 4 bulan, ternyata lebih dari 4 bulan, 6 bulan. Jadi memang merubah karakter orang itu lebih susah ya dibandingkan misalnya merubah tulisan yang salah, merubah jumlah nilai yang salah gitu. Jadi memang merubah karakter itu lebih susah. Tapi tetap kita harus punya goalnya, ini dengan jangka waktu tertentu yang kita buat harus selesai. Berarti memang terjadwal dan ada target. Iya, ya. ada target. Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak yang membantu saya. Jadi kepala sekolah itu nggak bisa bekerja sendiri ya. Kita punya tim manajemen namanya, ada juga operator sekolah. Itu kalau masalah absen itu dengan operator sekolah dengan tenaga TU. Nah itu mereka yang akan melaporkan rekap kehadiran. Kalau tim manajemen tentunya sehubungan dengan aktivitas pembelajaran, pasti ada laporan-laporan yang diminta, dan itu akan membantu sekolah. Jadi kepala sekolah itu nggak bisa bekerja sendiri, jadi harus berkolaborasi dengan tim, komunikasinya juga harus lancar. Banyak yang terlibat ya, Iya. pastinya itu kerjasama. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari kami, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, satu, kepala sekolah itu harus punya tujuan yang jelas. Terus tugas kepala sekolah itu memikirkan apa yang harus kita lakukan, ya, dan itu harus dengan terencana ya. Jadi ketika kita gagal merencanakan, sehingga kita merencanakan kegagalan hasil. Itu juga rencananya harus bagus, jadi pasti hasilnya harus bagus. Dan ketiga, kepala sekolah harus bisa menjadi manajer, jadi mampu mendelegasikan tugas-tugas ke guru, ke wakil, ke pendik. Itulah tugas kepala sekolah, jadilah manajer yang profesional. Luar biasa Ibu, jadi menjadi manajer ya. Iya. Baik. Ibu mungkin itu pertanyaan yang sudah kami berikan, silakan. Jadi banyak ya Bu Dini yang Yes. bisa kita pelajari Luar ya. biasa. Gimana kalau misalkan nanti ke depannya kita menemui kasus-kasus seperti itu ya. Jadi nggak hanya harus langsung marah-marah gitu ya Bu Iya, ya. betul. Pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan. Pasti kan guru yang telat juga punya alasan ya. Iya. Dan kita juga harus tahu juga, harus bisa mendengarkan alasannya gitu ya Bu. Ya semoga biar kitanya juga Jadi pokoknya kalau jadi kepala sekolah itu punya dua tuh, kebijakan dan kebijaksanaan. Ya. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita harus lihat kebijakannya, jadi regulasinya apa. Tapi di situ kita juga harus menggunakan kebijaksanaan kita. Kenapa dia begitu gitu? Hati ya. Iya, itu baru yang bicara. Iya. Gitu. Jadi itu kepala sekolah punya harus ngerti kebijakan dan